Halo, selamat hari Minggu. Oke, kembali lagi di ibadah Persekutuan Teruna. Nah, pasti sudah kangen kan yang di rumah. Sudah 1 minggu jalan aktivitas dan waktunya kita kembali ke Tuhan. Ya kan, ibadah adik-adik ya. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah nih, hari ini kita ibadahnya akan dilayani oleh Diaken NDD. Langsung saja, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sekali lagi ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Oke, tadi Mars Teruna dari kita, dan juga selanjutnya akan ada pujian pembuka. Tapi sebelum pujian pembuka nih aku kasih tips-tips lah buat kalian yang berada di rumah. Jadi yang pertama, jangan sampai kalian melihat notif-notif di HP ya. Fokus sama ibadah dan juga tetap lihat ibadah dari awal sampai akhir, karena nanti juga ada teman kalian yang bakal nampilin kesaksian pujian. Nah, kira-kira siapa nih? Pasti kepo kan? Nah, langsung aja kita masuk ke pujian pembuka, yaitu Kami Puji dengan Riang. Dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Masuk bait keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya
Mari kita masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga kami semua dapat kembali beribadah Tuhan, kembali menghadap Engkau Tuhan, dan kembali juga kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau menyertai ibadah pada hari Minggu ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar semua ibadah ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang di rumah Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, agar hati mereka benar rindu akan Engkau Tuhan, dan hati mereka benar-benar siap untuk menerima Engkau dan beribadah pada hari Minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Amin. Oke, silakan dibuka Alkitabnya adik-adik. Kita buka di Mazmur 150. Ya, udah dibuka. Mazmur 150 ya. Saya akan bacakan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ada yang di rumah, dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam pujian pengampunan dosa. Mari kita nyanyikan Tuhan Allah Janganlah, dari Kitab Bakti 33 bait 1 dan 6. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu, dosaku, murkamu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus. Bait yang ke-6. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan. Baik, mari selanjutnya kita masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Bapa kami sorga, terima kasih ya Tuhan, kembali lagi kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami manusia Tuhan, kami tidak luput dari dosa Tuhan. Dan pada hari seminggu ini Tuhan, mungkin kami melakukan banyak sekali dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon maaf Tuhan. Kami benar minta kemampuan dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan-Mu di salib itu benar terjadi Tuhan. Dan juga selalu berikan kami pengharapan Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan agar kami terhindar dari iblis-iblis yang sudah membuat kami melakukan dosa Tuhan. Berkati kami sehari-hari ke depan Tuhan, agar kami tidak melakukan dosa yang sama Tuhan, dan kami kembali ke dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Selanjutnya akan ada kesaksian pujian, yaitu dari adik Lydia dari sektor Nafiri, kelas 2. Silakan adik Lydia.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Baik, terima kasih adik Lydia atas pujian yang telah diberikan. Nah, buat adik-adik yang mungkin mau mengisi pujian di ibadah hari Minggu, boleh nanti bisa menghubungi kakak Layan yang ada di grup WhatsApp kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pujian, masuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan dari PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut
firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk Diakon NDD kami persilahkan. Adik-adik Persekutuan Taruna, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita satu hati, kita tunduk kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada minggu ini Tuhan Yesus kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan akan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami baca, boleh kami renungkan ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu boleh menjadikan kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Engkau boleh berbicara secara langsung bagi kami Tuhan Yesus. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengar ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan kami boleh menyambut firman-Mu ini Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini Tuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Adik-adik terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 yang menyatakan, Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa,
2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan, korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya kepada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya.
Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan kanan, di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-30, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh saya merasa bersyukur boleh melayani pada ibadah Minggu hari ini. Tentunya meskipun kita jauh, kita tidak bisa berkumpul secara langsung, biarlah melalui media ini kita boleh senantiasa saling menguatkan, kita boleh saling bergandengan tangan kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah dipersiapkan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira ada enggak di antara adik-adik sekalian ini yang rindu untuk dipilih menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan? Ada ya? Puji Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita semuanya, bahwa adik-adik dari Pelkat Teruna ini mempunyai kerinduan untuk boleh melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan adik-adik sekalian. Pada saat ini kita akan belajar dari kitab Imamat 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana di situ kita boleh belajar akan proses seorang imam, yaitu proses Harun dan anak-anaknya yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang imam. Dan kita akan belajar melalui proses pentabisan Harun dan anak-anaknya, yang tentunya juga cukup menyita banyak energi ya istilahnya, ketika Harun ini dipanggil untuk menjadi seorang imam. Kita akan melihat dulu bagaimana bahwa kitab Imamat ini
sangat berkaitan erat dengan kitab Keluaran, yaitu di dalam Perjanjian Lama, bahwa di dalam Perjanjian Lama itu setiap kita untuk menyembah Tuhan, kita mempunyai aturan-aturan, mempunyai hal-hal yang harus dilalui terkait dengan pelaksanaan ibadah, terkait dengan persembahan dan lain-lain yang ditujukan umat pada kesempatan ini terkhusus pada umat Israel yang telah mendiami tanah perjanjian, tanah Kanaan, bahwa Israel sebagai umat Tuhan telah mengalami bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, mengalami perjalanan panjang dari Mesir ke Kanaan yang berbagai pengalaman iman di sekitar kaki gunung Sinai dan tepi laut Teberau, menaklukkan Yeriko dan suku-suku bangsa yang mendiami tanah Kanaan, dan kemudian menetap di Israel. Di dalam suatu proses itu, Israel mengimani bahwa sesungguhnya karya Tuhan sajalah yang nyata dialami oleh nenek moyang mereka, sehingga generasi baru yang memasuki dan mendiami tanah Kanaan itu. Dalam rangka menjadi bangsa dan umat yang terus bergantung kepada karya Allah yang besar dan luar biasa, maka berbagai aturan tentang ibadah, persembahan korban, pengangkatan imam yang mewakili Allah untuk mengatur, menjaga dan menjamin kehidupan umat pilihan itu ada. Dengan demikian, umat Israel akan selalu menjadi umat yang bertanggung jawab terhadap iman kepada Allah yang dinyatakan di dalam ibadah-ibadah, baik ritual maupun berbagai kewajiban lainnya. Seluruh peraturan yang diberikan bertujuan agar Israel tetap mengakui bahwa Allah sudah melakukan perbuatan yang besar di masa lalu dalam sejarah nenek moyang Israel. Dan pengakuan itu harus diwujudkan di dalam kesediaan umat untuk mengikuti berbagai aturan yang diberikan. Adik-adik yang terkasih, kita akan melihat peran Harun dan anak-anaknya. Di dalam kisah pengangkatan dan peneguhan Harun dan anak-anaknya dalam jabatan imam memiliki keterkaitan dengan tujuan di atas. Mereka dipilih dan dikhususkan untuk menjaga dan memastikan tanggung jawab Israel untuk beribadah dengan setia kepada Allah dan melakukan dengan bertanggung jawab segala kewajiban yang telah diatur. Selain itu, sebagai imam, mereka bertanggung jawab untuk menjaga agar umat Israel mampu hidup kudus, berbeda dengan suku-suku bangsa Kanaan yang menyembah Baal. Upacara pentabisan yang rinci dan teratur, aturan-aturan dan urutan-urutan yang harus dilakukan oleh Musa dan harus diikuti dengan seksama oleh Harun dan anak-anaknya, melambangkan dua hal penting. Pertama, jabatan sebagai imam adalah pemberian Allah. Allah yang memilih dan Allah yang menentukan. Maka kehendak Allah yang harus diikuti, bukan keinginan Musa. Ini yang perlu ditekankan, bahwa sebagai seorang imam itu adalah Allah sendiri yang memilih mereka, bukan berdasarkan orang tersebut. Jadi semuanya itu harus kembali kepada kehendak Allah. Harun dan anak-anaknya harus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, mereka harus dikuduskan dan selanjutnya menjaga kekudusan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan. Penyembelihan korban persembahan, pemercikan darah dan lain-lain sebagaimana diatur dalam aturan pentabisan tersebut bertujuan mengingatkan baik para imam maupun seluruh umat Israel tentang kekudusan hidup mereka. Kekudusan hidup itu hanya bisa dijaga di dalam relasi yang mutlak dengan Tuhan, yang memanggil dan mengutus mereka
di dalam tugas-tugas tersebut. Adik-adik yang terkasih, secara pemahaman teologi, yang pertama adalah bahwa Allah dalam kasih setianya memilih Israel, menebus, menuntun, dan menggenapi tiap janjinya kepada Israel yang diikat sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia menggenapi janji tentang pemberian tanah perjanjian. Yang kedua, perjanjian itu berarti Tuhan akan menjadi Allah Israel. Israel pun hanya menyembah kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Pemahaman teologi yang ketiga, bahwa pemberian aturan-aturan termasuk di dalamnya ketetapan tentang upacara pentabisan imam bertujuan menjaga pemenuhan janji bahwa Israel akan tetap setia beribadah kepada Tuhan, sebab dari pihak Tuhan janjinya selalu digenapi. Jadi aturan-aturan tersebut bertujuan agar Israel pun menggenapi janji mereka. Yang keempat, pentabisan imam merupakan suatu upacara yang menegaskan bahwa Tuhan yang memilih dan menguduskan mereka. Para imam ditabiskan hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan perintahkan, bukan kehendak ataupun keinginan mereka sendiri. Yang kelima, pentabisan berarti juga bahwa Tuhan menguduskan hidup mereka. Para imam dikhususkan untuk tugas tersebut dan membangun relasi yang dalam serta sungguh-sungguh dengan Tuhan, agar tiap tanggung jawab dapat dilakukan dengan setia. Adik-adik yang terkasih, dari pemahaman kita mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di saat ini. Yang pertama adalah bahwa sebagai umat Tuhan, hidup kita ini penuh dengan anugerah Tuhan. Tiap hari melalui berbagai pengalaman hidup, karya kasih setia Tuhan terus berlangsung. Ia telah memilih kita, menebus dan menyelamatkan kita. Ia juga terus memimpin dalam setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa melakukan bagi kita karena Ia adalah setia dan bersedia menggenapi janji Tuhan. Tuhan akan terus memelihara dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa yang sampai saat ini merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan adik-adik sekalian? Apakah ada pengalaman pribadi yang adik-adik rasakan di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kasih setia Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan adik-adik sekalian? Mungkin di dalam kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Adakah di antara adik-adik yang merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu boleh benar-benar ada di dalam kehidupan adik-adik? Kalau memang ada, kira-kira tanggung jawab apa yang harus adik-adik lakukan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Tentunya kita sebagai pengikut Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, bahwa memang Tuhan itu benar-benar nyata, Tuhan itu benar-benar mengasihi saya. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya di dalam keadaan saya sekalipun. Kita diajak menjadi pewarta surat terbuka di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin di antara teman-teman kita boleh menjadi pembeda di antara mereka. Bukan kita sombong, tetapi karena kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita tentunya juga harus mempunyai hal yang lebih
dibanding mereka-mereka yang tidak mengenal Allah, dibanding mereka-mereka yang tidak dipilih oleh Allah. Tentunya kita punya tanggung jawab itu. Jadi kita diajak untuk mempertanggungjawabkan karya Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sikap perbuatan kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah milik kesayangan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah pilihan Tuhan. Maka kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda di antara teman-teman kita yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, adik-adik terkasih, sebagai umat Tuhan sudah selayaknya kita pun selalu setia kepada Tuhan. Karena sudah dipilih untuk ditebus, maka kita juga dikuduskannya. Karena sudah dikuduskannya, maka kita patut selalu menjaga relasi kasih dengan Tuhan. Di sini maksudnya kita adalah karena kita sudah menjadi anak kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita sudah dikuduskannya, maka kita juga harus benar-benar menjaga relasi kasih dengan Tuhan. Dengan apa? Kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi hal yang positif di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang melihat kita, siapa sih itu kok pintar? Siapa sih itu kok baik sekali hatinya? Siapa sih itu kok jujur? Siapa sih itu kok dengan penuh rendah hati? Dia tidak sombong. Siapa dia? Dia adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah umat pilihan Tuhan, yaitu adik-adik sekalian. Bagaimana kita menjalin relasi hubungan yang baik dengan Tuhan? Kita setiap hari, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiap pagi kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Setiap pagi kita boleh bangun pagi, kita boleh berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya sehingga kita boleh menikmati hidup di pagi hari ini. Dan kita menyerahkan pagi hari ini sepenuhnya, sepanjang hari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus senantiasa menjaga hubungan yang baik, menjaga relasi yang baik, membaca firman Tuhan. Kita harus senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Yang ketiga, selanjutnya sebagai umat Tuhan, kita memiliki kewajiban iman untuk menjaga kekudusan hidup. Dengan cara itu kita semua menjadi teladan yang baik, yang mengembalakan dan menuntun orang-orang lain untuk berjumpa Tuhan dan diselamatkan oleh-Nya. Yang keempat, namun demikian ada juga orang-orang tertentu yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani sesama umat-Nya, seperti diaken, penatua, pendeta, dan pengurus kategorial dan pelayan dalam jemaat. Mereka harus melaksanakan tugas pelayanan mereka sebagaimana kehendak Tuhan. Kita kembalikan lagi bahwa sebagai pelayan Tuhan, kita pun juga senantiasa harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita dipilih oleh Tuhan dan kita pun diharuskan untuk senantiasa mengembalikan semuanya itu kepada kehendak Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita senantiasa boleh dikuatkan, kita senantiasa boleh dijamah oleh Tuhan bahwa kita semuanya ini adalah milik kesayangan Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan. Marilah kita koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Sampai sejauh ini, adakah hal-hal yang kita lakukan ini masih mendukakan hati Tuhan?
Adakah hal-hal yang sampai saat ini di hadapan Tuhan kita masih banyak dosa, banyak kesalahan yang masih kita perbuat sampai saat ini? Untuk itu saya mengajak adik-adik sekalian, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Untuk ke depan kita akan lebih baik lagi, karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Marilah kita dengan semangat di saat-saat sulit ini kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi surat terbuka sebagai saksi-saksi Kristus yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Baik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian respon firman Tuhan, yaitu Bagi Yesus Kuserahkan, dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Masuk dalam bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kami persilakan Diaken NDD untuk memimpin doa syafaat. Adik-adik, mari kita kembali menghadap Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, di mana pada saat ini Tuhan Engkau telah izinkan kami untuk kami boleh mendengar akan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami semua boleh Engkau berkati Tuhan. Kami semua boleh Engkau kuatkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar merasakan bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami telah dipilih oleh Tuhan, kami telah dikuduskan oleh Tuhan.
sehingga kami pun boleh layak Tuhan Yesus untuk kami boleh mempersiapkan diri kami di antara kami anak-anak-Mu persekutuan teruna Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau boleh memakai mereka untuk menjadi gembala-Mu, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan yang boleh disampaikan di muka bumi ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan anak-anak terkasih kami ini Tuhan, anak-anak berkat teruna Tuhan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menopang, Engkau senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan mereka sekalian Tuhan. Engkau jaga kekudusan di antara mereka Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh negatif, jauhkan mereka dari kenakalan-kenakalan remaja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa membungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau senantiasa menjaga mereka di dalam setiap keluar masuk mereka Tuhan. Engkau berkati mereka sekalian Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menjaga anak-anak layan kami ini Tuhan. Berkat teruna ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau jaga mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus corona Tuhan. Tuhan, kami boleh berdoa Tuhan, bagi mungkin di antara adik-adik ada yang sakit Tuhan saat ini, kiranya Engkau boleh memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman. Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka yang sakit Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus anak-anak kami ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bagi mereka yang saat ini dalam studi Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka. Engkau memberikan kepandaian, Engkau memberikan ketekunan bagi mereka Tuhan Yesus. Barangkali ada yang dalam ujian-ujian sekolah Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan Yesus dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka juga dari segala hal-hal yang kurang berkenan Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami serahkan anak-anak terkasih ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam setiap pelayanan yang boleh disampaikan, biar Engkau juga boleh memberkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami boleh berdoa bagi kakak layan yang ada di persekutuan Pelkat Teruna ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai mereka di dalam setiap pelayanannya. Biarlah mereka boleh bersatu padu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk senantiasa meletakkan kehendak Tuhan di setiap hal. Jadi bukan atas kehendak mereka sendiri Tuhan, tapi semuanya itu atas kehendak Tuhan, yang boleh memberkati, boleh menerangi di dalam setiap kegiatan kepengurusan kakak layan kami di Pelkat PT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya Pelkat PT ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi gereja kami GPIB Bethesda Sidoarjo. Biarlah Engkau boleh memberkati gereja kami ini Tuhan, memberkati Ibu Pendeta Lucia P5, memberkati Bapak Pendeta Nuh Tumorang, memberkati majelis yang ada di gereja kami ini Tuhan. Engkau juga boleh memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja kami ini Tuhan. Seluruh pengurus komisi, pengurus pelkat, biarlah Tuhan juga boleh memberkati juga karyawan kantor Tuhan. Engkau sertai mereka di dalam setiap pelayanannya. Biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami rindu, kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Kiranya Engkau boleh memberkati bangsa kami ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan pemerintahan yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka semuanya. Biarlah roh takut akan Tuhan di dalam mereka boleh menjadi abdi masyarakat di tengah-tengah pemerintahan kami Tuhan. Kami boleh berdoa juga Tuhan terkhusus bagi pemerintahan kami di kota Sidoarjo ini Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati pemerintahan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan ketenangan, kedamaian, keamanan bagi pemerintahan kami di kota Sidoarjo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah doa yang tiada sempurna ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk ke dalam pujian persembahan. Aku bersyukur padamu dari kitab Bakti 87 bait pertama sampai ketiga. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Masuk dalam bait yang kedua. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Baik, adik-adik ada di rumah, dipersilakan untuk berdiri. Kita masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan pada hari Minggu ini. Kami dapat menyisihkan sedikit penghasilan kami Tuhan untuk nama-Mu Tuhan, untuk gereja Tuhan, dengan melakukan persembahan Tuhan. Kami menyertai persembahan kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami juga memberi dengan hati kami yang tulus Tuhan, dan tanpa sedih hati dan juga tanpa tidak rela hatinya. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati persembahan kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, kita berdiri adik-adik, kita masuk ke dalam pujian pengutusan. Kita akan menyanyikan pujian Utuslah Kami dari kitab Bakti 115 bait 1 dan yang kedua.
masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mau jalan bait yang kedua? Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Baik, selanjutnya kami persilahkan Diaken NDD untuk masuk ke dalam berkat. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari Minggu di 8 November tahun 2020 ini. Untuk Warta PT sepekan dapat dilihat melalui slide berikut. Oke, terima kasih untuk pelayan firman yang bertugas, yaitu Bapak Diaken NDD dan juga kakak lain yang bertugas, Kak Togar, Kak Pascal, gitaris, dan juga Kak Noel. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu kakak yang ada di belakang kamera, Kak Rois, dan juga Kak Vita, Tuhan berkati. Dan juga kesaksian pujian tadi dari adik Lydia dari sektor Nafiri kelas Dwi. Jadi buat adik-adik juga yang mungkin mau ngisi pujian di ibadah selanjutnya juga bisa, nanti bisa menghubungi kakak layan yang ada di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.